Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Letaisa, NIM 10540111420, nomor urut 27 dari kelas PGSD 4F. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah pembelajaran IPS SD, di mana tugasnya menjelaskan hasil dari tugas yang telah saya kerjakan, yaitu tugasnya membuat RPP atau bahan ajar. Pada tugas ini, saya diberikan buku untuk membuat sebuah bahan ajar. Buku yang saya dapat berjudul Tema 8 Bumiku kelas 6. Pada buku yang saya dapat, terdapat 3 subtema. Langsung saja, saya akan membacakan satu persatu dari subtemanya. Subtema yang pertama, perbedaan waktu dan pengaruhnya. Nah, yang terdapat dalam bahan ajar ini yang pertama, A. Kompetensi dasar. Pada kompetensi dasar ini ada 2. Yang pertama, 3.1, mengidentifikasikan karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Selanjutnya, 4.1, menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Selanjutnya, bagian B, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui diskusi, siswa mampu menyebutkan 5 arti lambang bendera ASEAN dengan tepat. Nomor 2, melalui diskusi, siswa mampu menguraikan karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya di wilayah ASEAN dengan tepat. Selanjutnya nomor 3, melalui pengamatan siswa, mampu menunjukkan hubungan keterkaitan manusia dan kondisi geografis serta pengaruhnya bagi kehidupan sosial budaya di wilayah ASEAN dalam bentuk laporan hasil pengamatan dengan tepat. Terakhir, yang keempat, setelah membuat peta pikiran, siswa mampu mendemonstrasikan peta pikiran tentang negara tetangga sehingga siswa dapat mengetahui karakteristik geografi negara-negara di wilayah ASEAN. Selanjutnya yaitu bagian C, media atau alat bantu dan sumber belajar. Pada medianya yaitu ada alat tulis dan gambar bendera ASEAN. Pada sumber belajar yaitu buku pedoman guru, Bumiku kelas 6, buku tematik terpadu kurikulum 2013, revisi 2018. Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2018. Selanjutnya, buku siswa Bumiku kelas 6, buku tematik terpadu kurikulum 2013, revisi 2018. Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2018. Selanjutnya bagian D, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama, guru mengajak siswa untuk berdoa. Yang kedua, guru memberikan beberapa pertanyaan untuk menstimulus rasa ingin tahu siswa tentang topik yang akan dibahas pada subtema ini. Di mana pertanyaannya yaitu yang pertama, pernahkah kalian membayangkan untuk pergi ke negara lain? Yang kedua, apakah mereka memiliki waktu yang berbeda dengan Indonesia? Langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang ketiga yaitu guru dan siswa mendiskusikan tentang negara-negara yang berdekatan dengan Indonesia atau dikenal dengan negara tetangga. Yang keempat, guru menceritakan tentang negara-negara yang ada di dunia. Negara-negara ini tersebar di seluruh bagian dunia, mulai dari Asia, Amerika, Afrika, Eropa, dan Australia. Yang kelima, guru akan membahas negara-negara yang termasuk dalam negara-negara di Asia, khususnya kawasan Asia Tenggara.
Selanjutnya, guru mengajukan beberapa pertanyaan, di mana pertanyaan pertama, negara mana yang termasuk negara di benua Asia? Pertanyaan kedua, negara mana yang termasuk negara di Asia Tenggara? Pertanyaan ketiga, apa yang kamu ketahui tentang negara-negara tersebut? Langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang terakhir yaitu, setelah selesai, siswa diminta untuk mendiskusikan dengan siswa lain dari informasi penting yang telah mereka dapatkan. Selanjutnya, bagian E, pengayaan. Yang pertama, jika ada siswa yang sudah tuntas dalam memahami materi, guru memberikan materi tambahan. Yang kedua, guru memberikan pengayaan untuk siswa yang telah tuntas pada evaluasi sebelumnya. Bagian F, remedial. Yang pertama, jika ada siswa yang belum tuntas dalam memahami materi, guru memberikan materi ulangan tentang materi sebelumnya. Yang kedua, guru memberikan remedial untuk siswa yang belum tuntas pada evaluasi sebelumnya. Selanjutnya, bagian yang terakhir, G, penilaian. Penilaian yang pertama, membuat kartu informasi suatu negara. Bentuk penilaiannya yaitu non-test, instrumen penilaian yaitu rubik. Bisa kita lihat pada tabel ini, rubik kartu informasi suatu negara. Yang pertama, ada kriteria. Yang pada kriteria ini ada isi kartu informasi. Selanjutnya, ada penilaian yaitu ada sangat baik, baik, cukup baik, dan perlu bimbingan. Mungkin itu dia penilaian yang pertama. Selanjutnya, penilaian kedua, tulisan mengenai perbandingan dua negara. Bentuk penulisan yaitu penugasan. Bisa kita lihat pada tabel ini, rubrik perbandingan dua negara. Pada kriteria ini, yang pertama, dapat mencari persamaan dan perbedaan antar kedua negara tersebut. Selanjutnya, sangat baik. Persamaan dan perbedaan antar dua negara ditulis dengan lengkap. Selanjutnya, baik. Persamaan dan perbedaan dua negara ditulis kurang lengkap. Selanjutnya, cukup baik. Cukup baik ini hanya ditulis persamaan atau perbedaan dari kedua negara. Selanjutnya, perlu bimbingan. Tidak dapat persamaan dan perbedaan dari kedua negara. Mungkin kita bisa lihat pada tabel yang ada dalam bahan ajar ini. Subtema yang kedua berjudul Bumiku dan Musimnya. Subtema yang kedua berjudul Bumiku dan Musimnya. Nah, terdapat dalam bahan ajar ini yang pertama kompetensi dasar. Pada kompetensi dasar ini ada dua, yaitu 3.1 mengidentifikasikan karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Selanjutnya 4.1 yaitu menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Selanjutnya bagian B, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan menganalisis suatu bacaan, siswa mampu memahami hubungan antara keadaan geografis dan keadaan sosial budaya suatu negara. Yang kedua, dengan membaca informasi tentang keadaan geografis dan sosial budaya negara tetangga, siswa dapat menganalisis hubungannya. Yang ketiga, dengan membaca sebuah bacaan dan menentukan pikiran pokok dan penjelasan siswa, mampu membawa kesimpulan tentang pembangunan sektor pertanian di Asia Tenggara. Selanjutnya bagian C, media atau alat bantu dan sumber belajar. Medianya itu alat tulis dan yang kedua gambar. Sumber belajarnya yaitu yang pertama,
buku pedoman guru, Bumiku, kelas 6, buku tematik terpadu, kurikulum 2013, revisi 2018. Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2018. Yang kedua, buku siswa, Bumiku, kelas 6, buku tematik terpadu, kurikulum 2013, revisi 2018. Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2018. Selanjutnya, bagian D. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama, guru mengingatkan kembali tentang negara-negara yang termasuk dalam negara-negara di Asia, khususnya kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, guru bertanya tentang siswa hal berikut. Yang pertama, menurut kamu, bagaimana kehidupan sosial di negara tetangga? Pertanyaan kedua, apakah mereka memiliki kebiasaan yang sama dengan orang Indonesia? Langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang ketiga, guru meminta siswa untuk membaca beberapa bacaan tentang keadaan sosial budaya di negara Singapura. Selanjutnya, guru meminta siswa untuk membaca kembali bacaan tentang kondisi geografis negara tersebut. Selanjutnya, guru meminta siswa bersama temannya untuk menganalisis hubungan antara kondisi geografis dan kondisi sosial budaya negara Singapura. Yang terakhir, siswa akan menuliskan hasil analisisnya pada lembar kerja yang telah disiapkan. Selanjutnya bagian E, pengayaan. Pengayaan yang pertama, jika ada siswa yang sudah tuntas dalam memahami materi, guru memberikan materi tambahan. Yang kedua, guru memberikan pengayaan untuk siswa yang telah tuntas pada evaluasi sebelumnya. Selanjutnya bagian F, remedial. Jika ada siswa yang belum tuntas dalam memahami materi, guru memberikan materi ulang tentang materi sebelumnya. Selanjutnya, guru memberikan remedial untuk siswa yang belum tuntas pada evaluasi sebelumnya. Terakhir, yaitu penilaian. Penilaian yang pertama, membuat analisis hubungan keadaan geografis dan sosial budaya. Bentuk penilaian yaitu non-tes, dan instrumen penilaiannya yaitu rubrik. Bisa kita lihat pada tabel ini, rubrik analisis hubungan keadaan geografis dan sosial budaya. Pada rubrik ini, ada yang pertama, kriteria, ada sangat baik, baik, cukup baik, dan perlu bimbingan. Kriteria yang pertama, keterampilan berpikir analisis. Di sini yang sangat baik, dapat menganalisis semua bagian yang penting dari informasi yang didapatkan dan menghubungkannya menjadi sebuah informasi yang baru, yang sesuai. Nah, selanjutnya, baik. Nah, baik ini dapat menganalisis bagian-bagian yang penting dari informasi yang didapatkan dan menghubungkannya menjadi sebuah informasi yang baru yang sesuai walaupun tidak lengkap. Selanjutnya, cukup baik. Nah, pada cukup baik ini dapat menganalisis beberapa bagian yang penting dari informasi yang didapatkan dan menghubungkannya beberapa bagian menjadi sebuah informasi yang baru. Selanjutnya, perlu bimbingan. Pada perlu bimbingan ini, perlu mendapatkan bimbingan dalam menentukan bagian-bagian penting dalam informasi yang didapatkan dan menghubungkannya menjadi sebuah informasi baru yang sesuai. Kriteria yang selanjutnya yaitu yang kedua, menyajikan analisis hubungan keadaan geografis dan sosial budaya. Sangat baiknya yaitu penulisan analisis hubungan disajikan dengan sangat jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya baik, penulisan analisis dan hubungan disajikan dengan jelas dan mudah dipahami, tetapi siswa masih membutuhkan bantuan guru. Selanjutnya, yaitu cukup baik. Pada cukup baik ini, penulisan analisis hubungan disajikan dengan cukup jelas dan membutuhkan bantuan guru. Selanjutnya,
perlu bimbingan. Pada perlu bimbingan ini, yaitu penulisan analisis hubungan dan yaitu kurang jelas dan sulit dipahami. Mungkin itu dia penilaian yang pertama. Bisa kita lihat pada tabel. Selanjutnya, penilaian yang kedua, membuat analisis hubungan keadaan geografis dan sosial budaya. Bentuk penilaiannya itu tertulis, instrumen penilaiannya itu rubrik, dan guru dapat menggunakan rubrik pada halaman 64 dan 65. Mungkin seperti pada tabel sebelumnya. Selanjutnya, subtema yang ketiga yang berjudul Bumi, Matahari, dan Bulan. Nah, pada bahan ajar ini terdapat yang pertama, A. Kompetensi dasar. Pada kompetensi dasar ini ada dua, yaitu yang pertama 3.1 mengidentifikasikan karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Yang kedua 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu dengan menganalisis hubungan antara keadaan geografis dan kehidupan ekonomi di suatu negara, siswa mampu membuat uraian dan kesimpulan tentang topik tersebut. Yang kedua, dengan mencari informasi penting dalam bacaan, siswa mampu menentukan persamaan dan perbedaan antara negara Laos dan Filipina. Yang terakhir, yang ketiga, dengan menganalisis hubungan antara keadaan geografis dan kehidupan ekonomi di suatu negara, siswa mampu membuat uraian dan kesimpulan tentang topik tersebut. Selanjutnya, bagian C, media atau alat bantu dan sumber belajar. Medianya itu ada alat tulis dan gambar. Sumber belajarnya yang pertama, buku pedoman guru, Bumiku kelas 6, buku tematik terpadu, kurikulum 2013 revisi 2018. Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2018. Selanjutnya yang kedua, buku siswa. Bumiku kelas 6, buku tematik terpadu, kurikulum 2013 revisi 2018. Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2018. Selanjutnya, bagian D, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu, guru menceritakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang terkenal karena keindahan alamnya. Yang kedua, guru menunjukkan beberapa gambar yang menunjukkan keindahan alam Indonesia, yang termasuk Raja Ampat, Bunaken, Gua Pindul, Labuan Bajo, Pulau Komodo, Dewanan, dan lain-lain. Yang ketiga, siswa memberikan pendapatnya mengenai hal tersebut. Yang keempat, siswa akan bergantian membaca bacaan yang berjudul Labuan Bajo. Selanjutnya, yang kelima, guru meminta siswa menuliskan kembali informasi yang telah ditemukan ke dalam bentuk peta pikiran yang ditambahkan dengan gambar visual yang digambarkan keindahan Labuan Bajo. Selanjutnya, guru kemudian meminta siswa untuk membaca informasi mengenai Laos dan Filipina. Terakhir, guru meminta siswa untuk mencari persamaan dan perbedaan antara kedua negara tersebut dilihat dari segi keadaan geografis, sosial budaya, dan keadaan ekonomi. Selanjutnya, bagian E, pengayaan. Yang pertama, jika ada siswa yang sudah tuntas dalam memahami materi, guru memberikan materi tambahan. Yang kedua, guru memberikan pengayaan untuk siswa yang telah tuntas dalam evaluasi sebelumnya. Selanjutnya, bagian F, remedial. Jika ada siswa yang belum tuntas dalam memahami materi, guru memberikan materi ulang tentang materi sebelumnya. Selanjutnya, guru memberikan remedial untuk siswa yang belum tuntas pada evaluasi sebelumnya. Selanjutnya yang terakhir, penilaian.
penilaiannya yaitu membuat analisis hubungan keadaan geografis dan kehidupan ekonomi. Bentuk penilaiannya yaitu non-test, instrumen penilaiannya yaitu rubrik, dan guru dapat menggunakan rubrik pada buku halaman 64-65. Mungkin itu dia yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Sekian dari saya. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.